Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Syed Rahmat dengan nomor pokok mahasiswa 41182191240078. Di sini saya paralel 3 ilmu faal. Yang saya ambil yaitu adalah pulmo capacity atau bisa disebut kapasitas pernapasan paru-paru, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dani Nuryadi MPD. Oke, baik, langsung saja. Tujuan daripada pulmo yaitu adalah untuk mengetahui kapasitas vital paru-paru, mengetahui jenis kapasitas udara paru-paru, mengukur kapasitas vital udara dalam paru-paru, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru, mengetahui volume udara tindal, komplementer, suplementer, dan residu. Dasar teorinya yaitu adalah kapasitas vital paru, vital capacity, atau sangat erat hubungannya dengan pernapasan atau respirasi. Salah satu alat pernapasan manusia adalah paru-paru, merupakan tempat terjadinya penyerapan oksigen dan karbon dioksida yang terletak dalam rongga dada di bagian bawah, yang dibatasi oleh otot diafragma yang kuat. Pada umumnya manusia mampu bernafas antara 15 sampai 18 kali setiap menitnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantara faktor umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Volume paru-paru manusia sangat terbatas sehingga hanya dapat menghirupkan udara sebatas kapasitas paru-parunya. Pada orang dewasa, volume paru-paru sekitar antara 5 sampai 6 liter, yang terdiri dari: pertama, volume tidal atau VT, merupakan volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernafas. Normal besarnya kira-kira 500 ml pada rata-rata orang dewasa atau muda. Volume cadangan inspirasi atau disebut VCI, disebut juga sebagai udara komplementer, merupakan volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal, biasanya mencapai 3000 ml. Volume cadangan ekspirasi yaitu adalah VCA, disebut juga sebagai udara suplementer, merupakan jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspresi normal. Pada keadaan normal sebanyak kira-kira 1100 ml. Selanjutnya, volume residu atau VR, merupakan volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat, kira-kira sebanyak 1200 ml. Kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang dapat dikeluarkan dari penarikan nafas, yaitu dalam jumlah maksimal udara yang dapat dihirup dan dikeluarkan oleh paru-paru tersebut. Kapasitas vital atau Muskov S 2006, kombinasi dari jenis ke jenis volume itu disebut paru-paru. Beberapa jenis kapasitas yaitu adalah kombinasi dari jenis-jenis volume itu tersebut kapasitas paru-paru. Beberapa jenis kapasitas paru-paru sebagai berikut adalah: kapasitas inspirasi sama dengan volume tidal, cuman ditambah volume cadangan inspirasi, besarnya kira-kira 3500 ml. Kapasitas inspirasi sama dengan V tidal plus VCI. Yang keduanya, kapasitas residu atau fungsional sama dengan volume cadangan ekspirasi ditambah volume residu, besarnya kira-kira 2300 ml. Kapasitas residu fungsional VCI plus VR. Kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang dari paru setelah terlebih dahulu mengisi paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kira-kira 3800 ml. Dengan kapasitas vital VCI plus VT plus VCI.
Kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru adalah volume maksimal di mana paru-paru dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa ataupun sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu kira-kira 6.000 mil. Kapasitas total sama dengan VT plus VCE plus VCA plus VR. Alat dan bahan. Alat galon bekas 5 liter, selang, spidol, baskom, gelas ukur, dan bahan atau air. Langkah kerja yaitu adalah siapkan alat bahan dan buatlah respirometer sederhana. Beri tanda takaran mil menggunakan spidol pada respirometer. Masukkan selang yang ada pada respirometer buatan ke mulut lalu ditiup. Lalu dorongan udara dapat menghitung air naik sehingga beberapa mil. Ukuran volume udara, tidal, komplementer, suplementer, dan residu. Catat dan bandingkan dengan teman-teman sekalian. Hasilnya yaitu adalah pengamatan. Yang pertama ada Ervin. Usianya adalah 20 tahun. Di sini saya memakai usia yaitu adalah semua di 20 tahun. Ervin usia 20 tahun, jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Berat badan kilogram yaitu adalah 52 dan tinggi badan 155. Dengan VT-nya adalah 635 mil dan VS adalah 2534 mil, VK 2765 mil dan VR adalah 615 mil. Aniki dengan usia 20 dan jenis kelamin adalah perempuan juga. Berat badannya 40 dan tinggi badannya 156. Dengan VT-nya yaitu sangat berbeda, yaitu adalah 600 mil dan VS-nya adalah 2400 mil, VK-nya 2800 mil dan VR-nya 650 mil. Itu beberapa contoh dari hasil pengamatan di mana dasar dari teori untuk mengetahui kapasitas vital paru-paru. Selanjutnya itu adalah hasil analisis. Berdasarkan pengamatan diperoleh hasil sebagai berikut sesuai dengan rumus mencari kapasitas paru-paru, yaitu kapasitas radius fungsional yaitu adalah VS plus VR, kapasitas inspirasi adalah VT plus VK, dan kapasitas vital adalah VK plus VT plus VS. Kapasitas total adalah VT plus VS plus VK plus VR. Contohnya itu adalah Ervin, sama seperti tadi. Ervin adalah kapasitas radius fungsionalnya itu adalah 2534 mil plus 615 mil sama dengan 3149 mil. Dan kapasitas inspirasinya yaitu adalah 635 mil plus ditambah VK yaitu adalah 2765 mil sama dengan 3400 mil. Kapasitas vitalnya yaitu adalah 2765 mil plus 635 mil sama dipluskan lagi yaitu adalah 2534 mil sama dengan hasilnya yaitu adalah 5934 mil. Kapasitas total yaitu adalah VT plus VS plus VK plus VR, yaitu total dari keseluruhan seperti 635 mil ditambah 2534 mil ditambah 2765 mil dan ditambah 615 mil, total 6549 mil. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan karena umur dan jenis kelamin sama yaitu berumur 20 tahun dan berjenis kelamin perempuan, maka beberapa badan dan tinggi badan yang menjadi indikator perbedaannya. Karena berat badan dan tinggi badan yang berbeda setiap anggota, maka memiliki kapasitas paru-paru yang berbeda. Dengan demikian, faktor tersebut berpengaruh pada kapasitas paru-paru seseorang. Mengapa volume pernapasan setiap orang berbeda-beda? Nah,
Volume paru-paru pada manusia sangat terbatas ya, sehingga hanya dapat menghirup udara sebatas kapasitas paru-paru. Volume paru-paru setiap manusia berbeda-beda sesuai dengan ukuran paru-paru dan berkuatan dan cara pernapasan. Selain itu juga hal yang dapat mempengaruhi perbedaan adalah karena faktor-faktor perbedaan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit, kebiasaan dari merokok ataupun kopi, dan juga kebiasaan olahraganya. Gambaran umum, jika semakin bertambahnya usia, semakin tua, maka frekuensi pernapasan semakin kecil dan frekuensi orang yang lebih muda akan lebih banyak. Hal ini terjadi karena orang seusia lebih muda memerlukan banyak energi. Oleh sebab itu, kebutuhan kebutuhan oleh oksigen juga lebih banyak daripada orang tua, dan sering bertambahnya umur, kapasitas paru-paru akan menurun. Bandingkan volume pernapasanmu dengan teman satu kelompokmu. Ini ada suatu pertanyaan, yaitu kita jawab. Ada rumusan permasalahan juga, yaitu adalah berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang berdasar, yaitu pada perbedaan berat badan dan tinggi badan. Karena pada kelompok kami ataupun pada tadi berdasarkan kelompok contohnya, yaitu adalah dari jenis kelamin yang sama, perbandingan antara Ervin yang memiliki berat badan 52 kg dan tinggi badannya 155 memiliki kapasitas paru-paru total adalah, dari hasil yang total yang awal tadi kami hitung adalah 6.459 mil, yang dibandingkan dengan Dini yang berat badannya 70 dan tingginya 160, yaitu memiliki total 4.100. Hal ini disebabkan karena perbedaan berat badan dan tinggi badannya. Anggota yang memiliki berat badan yang kecil, kapasitas paru-parunya lebih besar dibandingkan dengan anggota yang memiliki berat badan yang sangat besar. Peristiwa ini kemungkinan disebabkan oleh lebih banyaknya massa jaringan lemak yang bertimbun pada otot-otot tubuh, termasuk otot diafragma. Pembahasannya yaitu adalah untuk mengetahui jumlah kapasitas paru-paru pada manusia, maka dilakukan dengan pengukuran yang telah dilakukan pada praktikum mengukur kapasitas paru-paru. Dalam pengukuran digunakan alat respirometer sederhana yang dibuat sendiri oleh kita ataupun nanti oleh para digunakan oleh dan dibuatkan oleh anggota-anggota yang dimana mereka memiliki tugas untuk membuat cara mengukur pulmo capacity, yang alatnya terdiri dari botol, galon, liter, selang, wadah baskom, sedangkan bahannya hanya air saja. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa kapasitas paru-paru adalah volume udara dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga. Pada kegiatan ini, setiap anggota mengukur kapasitas paru-paru masing-masing memiliki umur dan jenis kelamin yang sama, akan tetapi memiliki berat badan dan tinggi yang akan berbeda, maka berat dan tinggi badan menjadi indikator dan perbedaan akan dapat dipengaruhi jumlah kapasitas paru-paru. Dikarenakan berat dan tinggi badan yang berbeda setiap anggota, maka memiliki kapasitas paru-paru yang berbeda juga. Kesimpulannya, didapatkan hasil bahwa anggota yang memiliki berat yang kecil, kapasitas paru-parunya akan besar dibandingkan dengan anggota yang memiliki berat badan besar, seperti pada Ervin yang memiliki bobot badan 52 kg dan tinggi 155, memiliki kapasitas paru-paru total 6.459 mil, yang dibandingkan dengan memiliki berat badan contohnya seperti 70 kg dan tinggi badannya 160, maka kapasitas itu akan kecil, yaitu 4.100 mil. Hal ini disebabkan karena perbedaan berat badan. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi adalah berat badan, namun masih banyak faktor yang mempengaruhi seperti faktor-faktor perbedaan
usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan, riwayat penyakit, kebiasaan merokok, dan kebiasaan meminum kopi, dan kebiasaan olahraga. Selanjutnya, Kesimpulannya yaitu adalah kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang dapat dikeluarkan dari penarikan nafas yang dalam. Jumlah maksimal udara yang dapat dihirup dan dikeluarkan oleh paru-paru disebut kapasitas vital. Kapasitas paru-paru terdiri dari kapasitas inspirasi, kapasitas ekspresi, kapasitas residu fungsional, dan kapasitas total paru-paru. Volume tidal merupakan volume udara hasil inspirasi atas ekspirasi pada setiap kali bernafas. Normal besarnya kira-kira 500 ml pada rata-rata orang dewasa muda. Volume cadangan inspirasi komplementer merupakan volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal biasanya mencapai 3000 ml. Volume cadangan ekspirasi atau suplementer merupakan jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhirnya ekspirasi normal pada keadaan normal sebanyak kira-kira 1100 ml. Volume residu sebanyak 1200. Kapasitas vital paru-paru seseorang berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan pun. Namun dalam praktikum ini memiliki umur dan jenis kelamin yang sama yaitu 20 tahun dan perempuan akan tetapi memiliki berat badan, tinggi badan yang berbeda. Maka berat badan dan tinggi badan yang menjadi indikator perbedaan saat dapat mempengaruhi jumlah kapasitas paru-parunya masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya. Itulah presentasi dari judul Pulmo Capacity. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.